Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia melalui pertemuan resmi dengan delegasi Sistema Group di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan ini menjadi lanjutan dari dialog strategis yang sebelumnya digelar di St. Petersburg, menandai komitmen kedua pihak untuk memperluas kerjasama lintas sektor. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyambut langsung para petinggi konglomerasi asal Rusia itu, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan investasi berkualitas di tanah air. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM dan BPI Danatara, Rosan Ruslani, menjelaskan bahwa Sistema Group merupakan salah satu raksasa industri di Rusia dengan portofolio yang mencakup teknologi kesehatan, manufaktur, serta infrastruktur. Rosan menegaskan bahwa pertemuan ini turut dihadiri oleh Duta Besar Rusia, menambah bobot diplomasi ekonomi yang sedang dibangun. Ia juga menyoroti bahwa kehadiran langsung pemilik, CEO, dan jajaran direksi tertinggi Sistema menjadi sinyal kuat ketertarikan mereka pada pasar Indonesia. Dalam pembahasan utama, Presiden Prabowo dan Rosan Ruslani memberi penekanan pada potensi kolaborasi di bidang kesehatan. Sistema, yang mengelola lebih dari 100 rumah sakit dan menjadi salah satu produsen obat terbesar di Rusia, telah membuka komunikasi awal dengan Bio Farma dan Kimia Farma. Rosan mengungkapkan bahwa langkah ini diarahkan untuk mempercepat kemandirian Indonesia dalam industri farmasi dan memperluas akses teknologi medis modern bagi masyarakat. Selain sektor kesehatan, pertemuan tersebut juga menyentuh peluang kerjasama di industri kapal listrik penumpang berkapasitas besar, sebuah langkah yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mendorong industri transportasi nasional berbasis energi bersih. Sistema menunjukkan minat untuk membangun fasilitas produksi di Indonesia, sekaligus membuka kemungkinan kolaborasi di bidang perhotelan dan pendidikan bahasa Rusia. Rosan menekankan bahwa seluruh rencana ini kini memasuki tahap awal, dengan pemerintah berfokus mengawal proses teknis dan perizinan agar realisasi investasi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Tadi CEO-nya datang dan grup direkturnya juga datang semua, melanjuti pertemuan yang di St. Petersburg pada bulan Juni atau Juli ya, kurang lebih. Dan setelah itu kita bertemu untuk memfollow up beberapa kerjasama, yang dimana yang pertama adalah di bidang kesehatan, healthcare, dan semua ini sudah dilakukan pertemuan dari grup Sistema karena mereka adalah selain pengelola rumah sakit terbesar di Rusia, mereka memiliki rumah sakit juga sampai 160, kemudian mereka juga perusahaan paten dan obat terbesar di Rusia juga, jadi sudah bertemu dengan untuk potensi kerjasama dengan Bio Farma dan Kimia Farma. Itu sudah bertemu di Bandung. Sekarang akan tindak lanjut tentunya tindak lanjut seterusnya, dan itu yang pertama. Mereka juga akan sudah berbicara juga untuk karena mereka salah satu perusahaan galangan kapal terbesar juga untuk membangun kapal listrik penumpang kurang lebih untuk 200 orang, 100 orang untuk antar pulau. Itu mereka juga pembicaranya sudah mulai berjalan juga, dan rencananya mereka juga akan membuat manufacturing-nya di sini. Kemudian mereka juga menanyakan kami, dan makanya nanti saya follow up pada meeting jam 7 malam nanti. Kebetulan mereka juga salah satu pemilik hotel terbanyak di Rusia. Mereka mau kerjasama untuk perhotelan untuk bisa memanage hotel yang ada, potensi hotel yang ada di Indonesia. Itu juga yang dibicarakan. Kemudian juga kerjasama di bidang di bidang pendidikan bahasa Rusia juga nanti akan mengirim dari mereka untuk melatih bahasa Rusia yang ada di universitas yang memang ada bahasa Rusianya, itu kerjasamanya di bidang pendidikan. Jadi dan masih ada hal lain yang nanti kita akan tindak lanjuti, dan ini juga merupakan kerjasama yang
sangat baik, terutama di bidang kesehatan. Di bidang obat-obatan, harapannya itu bisa menekan harga obat-obatan di Indonesia memang relatif masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Jadi itu juga yang tadi dibicarakan. Pak, ini satu perusahaan ke semuanya itu, Pak? Satu ya, perusahaan ini, Pak? Ya, terutama betul ini satu perusahaan, satu grup, tapi memang tadi kan lebih ke ini sih obat-obatan ya, ke healthcare dan juga yaitu kepada galangan kapal yang berbasis listrik. Pak, soal ini juga Pak, Sesama tadi. perusahaannya apa sih Pak? Para Soal keamanan AI juga nggak sih Pak, dan terkait juga data pasien juga, apakah ada pembahasan soal lingkungan dan ini? Ya tadi Pak Hasim ada mengantarkan ya ini pembicaraan juga untuk potensi mungkin mereka mau, karena mereka juga ternyata perusahaan terbesar untuk di Rusia ya, untuk pulp and paper. Itu juga mereka mungkin salah satu yang ingin bekerjasama dengan perusahaan Indonesia. Nanti kita hanya fasilitasi saja kalau itu. Terus kan kalau berkaitan sama investasi begitu, apakah ada nilainya? Nilainya, Pak? Nilainya belum, tapi memang kita lihat sudah mengiris perizinan juga, misalnya di BPOM dan yang lain-lain, mereka juga sudah berjalan. Iya juga. Jadi karena ini masih kalau saya bilang early stage, jadi kita kan belum bisa ngasih angkanya berapanya, tapi selatan ini sih berjalan karena intensinya juga sangat baik. Obat dan kapal paling progresif berarti, Pak? Obat dan kapal itu paling progresif berarti? Obat dan kapal. Terutama obat-obatan, karena kan mereka sudah berkunjung ke Bandung. Kalau yang kapal itu, Pak, mau bangun di sini, bangun di mana, Pak? Udah siapin semuanya, Pak? Iya, akan dikerjasamakan juga misalnya dengan PT PAL dan yang lain-lain. Pak, izin Pak, terkait dengan pertemuan dengan Gubernur kemarin Pak, ada kesepakatan yang sudah ditemui bagaimana Pak? Kapal dan antara? Dengan Bloomberg sebetulnya ada dua. Dia kan ada Bloomberg Foundation, itu akan bekerjasama dengan Danantara Trust Fund di bidang terutama pendidikan, terutama di bidang edukasi. Gitu. Habis itu ya kita lebih bicara mengenai market secara keseluruhan. Lebih kita diskusi saja sih kan, dengan pengalaman dari Michael Bloomberg yang begitu panjang, jadi kita lebih banyak diskusi dan bagaimana kita akan bersama pertukaran tim dari misalnya tim analis kita bekerja di sana untuk berapa lama, berapa bulan, kemudian kembali lagi lebih kepada penguatan pemahaman secara makro.